Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, yang hadir dalam ibadah kedua GPDI Mahanaim. Saya tidak berpanjang lebar dengan kata-kata pembukaan, saya ingin langsung saja pada penyampaian firman Allah. Saya ingin melanjutkan bahasan kita 2 minggu lalu yang cuplikannya saudara dengar tadi sedikit ya, yaitu membahas tentang bagaimana kita harus bijak dalam menggunakan waktu. Kronos yang Tuhan berikan kepada kita yang batasannya hanya pendek saja. Ayatnya masih sama, cuma saya tambah dengan ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua dan ketiga. Saya sudah tayangkan ayatnya, saudara dapat melihat langsung atau saudara bisa juga melihat dari Alkitab saudara. Demikian firman Allah. Supaya waktu yang sisa, berapa sisa waktu yang saudara masih miliki? Gak ada yang tahu kan? Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, menurut keinginan daging, menurut keinginan hawa nafsu yang punya kaitan erat dengan dosa. Tetapi menurut kehendak Allah. Alasannya apa? Lihat ayat selanjutnya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berapa banyak waktu kita berikan untuk Tuhan dan berapa banyak waktu kita gunakan untuk yang sia-sia, yang tidak menurut kehendak Allah. Kalau kita jujur, kita bikin neraca antara kehendak Allah dengan kehendak hawa nafsu. Kira-kira jomplangnya kemana, saudara? Lanjut. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Selama ini jemaat yang dinasehati oleh Petrus sudah menggunakan waktu untuk hal-hal yang terlarang, yang tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu tentang waktu. Dan sebagai pengikut Yesus kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sekarang ini. Salah satu anggota jemaat ada yang dipanggil Tuhan tadi pagi. Dan nanti jam 2 akan langsung dimakamkan. Bahwa kalau kita masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi pada hari ini, berarti kita hidup di ruang waktu yang disebut Kronos. Masih ingat bukan? Yaitu di mana kita ada di alam. Saya sebut alam karena bukan hanya bumi ya. Ada planet-planet lain juga yang hidup dalam ruang waktu, yang ada dalam ruang waktu. Mulai dari ukuran waktu yang paling pendek yang kita kenal dengan detik, Alkitab pakai sekejap mata, sampai yang panjang yaitu 1000 tahun atau milenium. Kita ada di ruang waktu. Nah, Mazmur pasal 90 ayat 10, saya hanya mensitir saja.
mengatakan bahwa manusia yang hidup di akhir zaman, yaitu saudara dan saya, sebab kalau kita lihat saudara, di zaman pertama kalinya manusia diciptakan, manusia bisa berusia sampai 900 tahun lebih. Bahkan hampir mencapai 1 milenium, tapi tidak ada. Sebab kalau ada yang sampai 1000 tahun berarti dia melampaui kutukan Tuhan kepada manusia. Pada saat kamu makan buah ini, buah terlarang, kamu akan mati. Dan gak ada yang mencapai 1 hari menurut ukuran Allah. Sebab 1 hari ukuran Allah itu sama dengan 1000 tahun untuk ukuran manusia. Dan sekarang kita yang hidup di akhir zaman, kita dibatasi rata-rata 70 sampai 80 tahun. Memang ada beberapa orang yang istimewa. Belum sampai ke sini, bro. Setelah masa hidup manusia di ruang waktu yang disebut kronos ini berakhir, jadi saudara kenali diri bahwa saudara satu waktu akan berakhir di dunia ini. Setelah mencapai 70 sampai 80 tahun, mungkin lebih sedikit. Manusia akan berada di alam yang tidak dibatasi lagi oleh waktu. Yaitu di alam yang disebut aion, kekekalan. Enggak ada batasan waktu. Di sana tidak ada lagi ukuran waktu yang dibatasi atau yang membatasi hidup kita. Ibadah kita dibatasi kan? Sebentar, berakhir. Hari ini pun kita dibatasi. Nanti malam gelap kita harus tidur. Tidur pun dibatasi. Pagi hari matahari terbit. Inilah di ruang kronos, tapi di ruang aion tidak ada batasan lagi. Dan saya ingin tekankan ini. Lihat catatan yang paling bawah yang baru muncul. Di aion nanti, di kekekalan nanti, tidak semuanya menyenangkan. Jangan berpikir kalau sudah mati, oh semua pasti masuk surga. Ada juga yang disebut neraka yang sama-sama tidak akan berakhir. Tidak ada ukuran waktu, tidak ada batasan waktu di sana. Nah, barulah ini gambarnya muncul. Rupanya gak dimunculkan tadi. Jadi di batasan waktu di mana kita sekarang hidup itu digambarkan seperti sebuah garis. Yang ada garis awalnya dan ada garis akhirnya. Demikian pun saudara, kronos. Ada permulaan waktu dan nanti akan ada akhir waktu. Karena langit dan bumi dalam kitab Wahyu dikatakan, satu waktu akan dilenyapkan. Lalu di mana manusia akan tinggal? Hanya ada 2 tempat. Di aion itu. Satu di sorga, satu kelompok di sorga, satu kelompok di neraka. Lihat. Inilah kira-kira awal dari kehidupan manusia. Saya jadi bicara secara umum. Kalau bicara tentang pribadi, kira-kira posisi kita udah di ujung ya. Udah di ujung. Sebab kesudahan segala sesuatu kata firman Allah sudah dekat. Kita akan sampai di ujung nanti di sini. Nah, saya mau bicara soal kronos dulu. Sebenarnya imannya jangan dimunculkan dulu. Alam yang dibatasi oleh waktu. Dan manusia hanya diberi kesempatan hidup selama 70 sampai 80 tahun.
Harusnya ini benar-benar kita ingat, kita resapi, kita pikirkan, dan kita jalani hidup ini. Sesuai dengan nasihat tadi di ayat yang ketiga. Nah, iman kepada Yesus ini satu-satunya yang menyelamatkan. Dan bagaimana cara kita hidup dalam menggunakan sisa waktu kita yang kita miliki, itulah yang akan menentukan kita nanti di aion, di sorga atau di neraka. Coba tampilkan ini. Saya gambarkan yang positif saja sebab saya berhadapan kita semua yang akan masuk ke dalam sorga. Jadi cara hidup kita sepanjang usia kita 70 sampai 80 tahun, apakah kita betul-betul percaya kepada Yesus atau tidak? Dengan ekspresi kelahiran baru itu yang harus nyata dalam hidup kita, itu akan menentukan ketika kita di aion nanti, di satu alam yang tidak ada lagi batasan waktu, sorga atau neraka. Termasuk bagaimana cara kita menjalani hidup selama rentang waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita jalani. Sekarang sisa waktu kita berapa? Nggak ada yang tahu kan? Jangan jalani untuk yang sia-sia nggak ada gunanya. Klik satu kali, kita akan ada di sini. Dan kita untuk selama-lamanya, saya pakai tanda panah ini. Terus, dan tidak ada ujungnya. Kalau di sorga, wow, indahnya, senangnya bersama Yesus dengan para salehnya. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi huru-hara, kerusuhan dan berbagai yang tidak kita ingini. Kita senang selama-lamanya. Tetapi bagi mereka yang masuk neraka, mereka akan tersiksa untuk selama-lamanya di sana. Kalau kita mengerti tentang hal ini dan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, bagaimana sikap kita dalam menggunakan sisa waktu yang kita masih miliki? Kita mau buang waktu kita, jam ibadah kita tinggalkan, kita enggak beribadah. Harusnya kita melakukan kebenaran, kita lakukan kejahatan. Wah, kita akan menyesal dan tidak bisa diulangi lagi. Tidak bisa terbayarkan. 2 minggu lalu saya sudah jelaskan kepada saudara, tidak ada reinkarnasi. Karena kita hanya diberi kesempatan. Udah enggak ada rupanya ya. Hanya 1 kali menjalani hidup ini. Sesudah itu kita masuk ke alam yang disebut aion itu. Bagi kita yang percaya, baik yang masih muda, halo yang masih muda, yang paruh baya, wah pada umumnya didominasi oleh yang paruh baya. Sampai yang sudah lanjut usia, saya sudah lanjut usia. Firman Allah menasehati kita agar kita bersikap bijaksana. Lihat ayatnya. Pemazmur di ayat 10. Dia tahu usianya hanya dibatasi 70 sampai 80 tahun. Itu sebabnya di ayat 12 dia berkata kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari. Menghitung hari itu bukan Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang sudah Senin lagi. Bukan. Tetapi bagaimana kita mengevaluasi
waktu-waktu yang kita gunakan itu, apakah sesuai dengan firman Allah atau tidak? Apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah saya selalu mencari Tuhan atau mengabaikan Tuhan? Hitung hari-hari yang saudara jalani selama hidup saudara, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Dan kita tidak akan menyesal nanti pada waktu Tuhan bawa kita ke Aion. Sebab pasti Tuhan gak akan bawa kita ke neraka. Bawa kita ke tempat Dia yang mulia itu. Sebab itu firman Allah menasihati kita. Saya ulangi lagi ayat yang sama tadi sebagai ayat pokok. Lihat. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut, saudara sudah tahu artinya ini kan, keinginan manusia itu, keinginan daging, keinginan hawa nafsu, keinginan yang jahat yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi yang kita jalani, kita lakukan adalah menurut kehendak Allah, menurut firman Allah. Kalau bisa dalam rentang satu hari, kita tidak meleset dari firman Allah. Sehingga kita melakukan yang jahat, tidak. Sedapat mungkin itulah menghitung hari. Di mana kita betul-betul melakukan segala sesuatunya menurut kehendaknya. Lihat catatan ini saudara. Di sisa waktu yang masih kita miliki, firman Allah menasihati agar kita menghindari diri dari keinginan manusia, keinginan hawa nafsu, keinginan dosa. Sebaliknya kita lebih mengaktifkan diri melakukan kehendak Allah, yaitu keinginan yang tidak bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Mungkin ada di antara saudara, Pak Yos cuma bilang keinginan manusia itu keinginan hawa nafsu, keinginan daging, apa sih itu? Itu keinginan dosa. Saya ajak saudara lihat rinciannya, yuk. Kita lihat rinciannya apa sih keinginan manusia itu yang identik dengan keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Galatia pasal 5 ayat 19 dan 21. Semua lihat, kira-kira kita pernah menyentuh ini atau sedang berkecimpung di dalamnya, atau kita sudah merdeka dari keadaan itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu ada yang hidup dalam percabulan. Aduh, kalau dirinci ini di mimbar ini saudara, kapan selesainya khotbah ya? Tapi saya yakin saudara sudah mengerti ya. Kecemaran hawa nafsu, apalagi dilihat dari bahasa aslinya. Wow saudara, penyembahan berhala, hati-hati saudara. Kalau sudah percaya kepada Yesus, tinggalkan semua yang lain itu. Berhala-berhala. Sebab itu kekejian di mata Tuhan. Sihir. Aduh, sudahlah. Perseteruan, perselisihan, iri hati. Ada iri hati di hati saudara? Jangan bawa itu pulang. Tinggalkan di tempat ini dan minta Yesus memberi kelepasan kepada kita. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan,
Yang mabuk-mabuk masih ada? Saya rasa enggak ada ya. Pesta pora dan sebagainya. Perhatikan. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Siapa melakukan hal-hal yang demikian, semuanya baca. Jangan ada yang tutup mulut. 2, 3. Ia tidak akan mendapat bagian dalam. Jadi di masa Kronos kita sekarang yang cuma 70-80, sekarang kita sudah pakai, saya nggak tahu berapa tahun lagi ke depan. Kalau sampai menyentuh hal ini, di aion saya bukan di sorga, tapi dalam kebinasaan di neraka yang kekal, yang mengerikan itu. Sebaliknya, di sisa waktu yang masih kita miliki, seharusnya kita semakin bertumbuh dalam iman. Itu sebabnya kenapa kita ke gereja. Tujuannya untuk kita terus bertumbuh dalam iman. Jadi ajaran yang penting sudah percaya kepada Yesus. Sudah nggak usah ke gereja lagi. Aduh salah banget. Saya senang sekali saudara. Staf gembala siap untuk menyampaikan firman Allah yang bernada pengajaran kepada jemaat. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Serupa segambar bukan face kita ya saudara, model baju kita, rambut kita, bukan. Tetapi karakteristik Kristus itu terekspresi juga di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Itu sebabnya cepat saja saya katakan di Efesus 4 ayat 14 dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak. Berapa tahun jadi Kristen tapi modelnya Kristen anak-anak. Bagaimana cirinya? Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara sekarang lagi banjir angin pengajaran. Melanda orang percaya. Kalau saudara nggak kuat di dalam pengajaran firman Allah. Yang murni, yang benar sesuai firman Allah. Karena kita seperti kanak-kanak yang nggak bertumbuh. Habis kita saudara. Karena pengajaran itu akan mempermainkan kita dengan ajaran palsu. Dengan kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk menyesatkan. Sebaliknya kita dianjurkan lihat saudara di ayat yang ke-15. Tadi ayat 14 kita dinasehati dengan keras di ayat yang ke-15-nya. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Berpegang kepada Injil. Memang semuanya mengacu dengan Injil. Semua tampil juga dengan Alkitab sih saudara. Tapi mengajarkannya bisa dipelencengkan begitu rupa. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala aspek kekristenan, di dalam segala aspek kehidupan kita ke arah Dia. Siapa Dia? Kristus yang adalah kepala kita, yang jadi patokan kita, panutan kita, ukuran kita, standar kehidupan kita. Sebenarnya saya sih pengennya langsung saja ke gambar, tetapi saya harus kasih referensinya kepada saudara. Coba rincian pertumbuhan yang diwajibkan kepada kita. Silakan tampilkan ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 5-6. Cepat saja saya baca, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, bukan asal saja, bukan santai, bukan main-main.
berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Setelah saudara menjadi orang beriman kepada Yesus, ada yang harus kita tambahkan sebagai pertumbuhan iman kita. Mulai dengan apa? Kebajikan. Praktekkan ini. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Itu sebabnya gereja kita sedang menggalakkan pengajaran supaya jemaatnya mengerti firman Allah. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kita menjadi orang yang punya penguasaan diri. Bukan hanya sekedar emosi, tetapi juga keinginan untuk melakukan kejahatan, dosa dan sebagainya. Kita punya penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Tekun beribadah mencari Tuhan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Melakukan kebenaran firman Allah secara presisi. Itulah tanda kesalehan. Masih ada ayat berikutnya. 2 ayat berikutnya saudara lihat. Ayat 7 dan ayat 8. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Wow, kalau ini dipraktekkan bukan cuma dinyanyikan ya. Kalau kita nyanyikan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain kan, saling mengasihi. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sampai orang yang membenci kita pun, kita bisa kasihi orang itu. Karena kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dampaknya apa? Lihat huruf yang biru. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam apa? Wah, ini kalau dijelaskan dalam banget saudara. Saudara kenal saya. Saya juga kenal saudara sebagai anggota jemaat. Tapi saudara tidak mengenal saya seperti istri saya. Mengenal saya dan saya mengenal istri saya. Ada hubungan yang paling dalam. Yang saudara tidak kenal tapi saya kenal. Ini yang Tuhan inginkan. Sampai kita menjadi mempelainya. Yang mengenal begitu dalam. Seperti seorang istri mengenal suaminya. Demikian pengenalan gereja terhadap Kristus. Sehingga kalau digambarkan saudara sudah tahu dong gambarnya. Udah hafal banget. Tapi enaknya dirinci satu persatu. Ya. Nah, inilah asal usul posisi kita di mana. Lalu bagaimana kita diselamatkan? Dan setelah kita diselamatkan itu harus apa yang kita lakukan? Jadi bukan berarti sudah selamat ya sudah selesai. Kita tunggu mati aja masuk sorga. Kekristenan enggak seperti itu. Yuk kita lihat ini. Karena dosa asal kita, saudara, sebenarnya asal kita mulia ya. Karena Allah punya tujuan yang begitu luar biasa. Kalau kita bahas tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Dan manusia nggak bisa keluar dari sini, saudara. Jadi agama apapun yang mengajarkan, ayo bikin gini, lakukan ini, amal, berbuat saleh, gini, baca ini dan sebagainya. Akan menyelamatkan kita, bohong semua. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah feeling juga dia. Hanya oleh karya dia yang menggantikan posisi kita. Karena enggak ada manusia yang bisa menyelamatkan
Kecuali ada seorang yang rela mati dan orang itu tidak pernah menyentuh dosa dan disentuh dosa. Dan ketika kita percaya kepada dia, kita dipindahkan. Setelah beriman, selesai? Tidak. Petrus katakan, tambahkan kebajikan. Halo, diekspresikan enggak? Harusnya semua yang lihat jemaat yang masuk dan keluar dari gereja. Oh, ini pelaku-pelaku kebajikan seharusnya bisa dirasakan. Gereja mula-mula mengekspresikan itu dalam kekristenan mereka. Sehingga bayangkan saudara, satu hari 3.000 jiwa sekaligus datang bertobat. Kalau 3.000 sekaligus kita mau ibadah di mana saudara? Kita mesti pinjam. Sesudah kebajikan, jadilah pengikut Yesus yang setia. Ini kenapa nanti Jeff akan menjelaskan kepada kita. Kita adakan pelajaran yang sifatnya bukan di kelas tertentu, tetapi dalam tiap-tiap ibadah. Sebab kita sudah punya pengalaman dari sekian ribu jemaat, kalau dijumlahkan saudara, yang ikut kelas pelajaran Alkitab, gak sampai 100. Udah diumumkan, yo jemaat, yo jemaat. Gak ada yang mau memberi waktu. Padahal itu sangat penting sekali. Mau tidak mau, kita harus gunakan sistem ini. Itu sebabnya saya khotbah semi pelajaran Alkitab. Begitu. Punya pengetahuan firman Allah belum cukup. Karena kita harus praktekkan dengan penguasaan diri. Kita bukan cuma tahu firman Allah, tapi praktekkan firman Allah. Salah satu bentuk prakteknya, dia menguasai diri karena dia berjalan sesuai firman Allah. Selanjutnya, ketekunan. Saya sudah ulang-ulang bahkan menjadi bahasa sehari-hari GPDI Mahanaim Kristianos kan. Kita mengikut Yesus berdasarkan jejak kaki yang Yesus tinggalkan. Kita lakukan itu secara presisi. Inilah jejak yang dia tinggalkan. Kita lakukan persis, tidak kurang, tidak melenceng. Seperti yang dia inginkan. Barulah kita sampai kepada kesalehan. Kasih akan persaudaraan ya. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kalau saudara seiman saja, yang lain seh dengan kita, yang lain marga, lain fam ya dengan kita. Dulu kita nggak kenal dia tapi sekarang jadi rekan sejawat, satu keluarga di GPDI Mahanaim. Kita bisa mengasihi mereka. Maka kalau ini kita praktekkan, tidak mustahil kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Mengasihi musuh kita. Inilah pentingnya pertumbuhan itu. Inilah contoh positif. Tetapi saya ingin kasih kepada saudara satu contoh. Orang yang tidak bertumbuh setelah Tuhan bawa kepada posisi yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Tapi orang itu gak mau bertumbuh. Malahan ketika tentara Israel mempersiapkan diri untuk satu peperangan, dia pergi ke tempat yang sama, tetapi dia tidak melakukan yang dia seharusnya lakukan. Dan orang itu tidak lain adalah Saul. Tadi ibadah pagi, Ibu Luna
berbicara tentang Saul yang kemudian diganti namanya jadi Paulus. Tapi ini Saul sampai matinya. Dia Raja Saul. Ini contoh negatifnya. Saya rasa perlu ini ditampilkan supaya kita mengerti ya. Dan kita jangan sampai saudara menjadi korban karena kita tidak bertumbuh. Hanya sekedar jadi orang Kristen. Kristen ya, iya, jemaat mana-manaim. Tapi kita enggak bertumbuh. Itu bahaya saudara, apalagi kita di akhir zaman ini. Ayo kita lihat. Nah ini keterangan sedikit saudara bagaimana tentang Saul. Saya sengaja angkat ini saudara, yaitu Saul sebagai contoh negatif bagi kita tentang orang yang menggunakan waktu tetapi dia tidak menggunakan seperti yang Tuhan inginkan. Padahal Tuhan sudah memulai dalam dirinya karena statusnya sebagai Raja Israel itu bukan hal yang mudah. Yang ini juga merupakan satu kesamaan dengan saudara. Saudara dipilih, dilantik oleh Allah menjadi anak-anaknya. Gak nanggung-nanggung loh, anak-anak Allah. Itu sebabnya Tuhan melengkapi diri kita supaya kita jangan jadi anaknya yang mempermalukan dia. Oh anak Allah tapi kok kelakuannya kayak begini gitu. Tapi memuliakan dia, itu sebabnya setelah Tuhan angkat Saul ini jadi Raja Israel, menjadi orang nomor satu bahkan Raja pertama di Israel saudara, Allah lengkapi dia dengan karakter ilahi dalam dirinya. Jadi seringkali orang cuma lihat sisi akhir dari hidup Raja Saul ini. Yang pada umumnya negatif. Tetapi sebenarnya start awalnya keren. Kalau enggak tahu salah beberapa tahun lalu saya pernah sampaikan ini. Kita lihat. Allah memilih dan memberkati Saul dengan jabatan sebagai Raja Israel. Karena Allah ingin agar Saul menjadi berkat baik secara rohani, jiwani, dan jasmani bagi seluruh bangsa Israel. Saya juga ingin katakan, kita dipilih jadi anak-anaknya. Supaya kita jadi berkat bagi masyarakat kota Tegal. Kalau mereka lihat anak Tuhan, modelnya kayak Yesus, sebenarnya dalam waktu cepat saudara, kita nggak bisa lagi gunakan gedung ini. Mungkin bisa digunakan secara bergantian, kita sejauh ini baru 3 kali kan. Rekan sepelayanan di Manado saudara ibadahnya sudah 7 kali. 7 kali saudara. Karena memang ruangannya baik, memang lebih besar dari sini beberapa kali, tapi memang tidak memadai untuk masyarakat sana. Saya yakin ini pun akan terjadi kalau benar-benar ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya yuk kita lihat awal dari kehidupan Saul ini. Ya, saya akan mulai dengan yang pertama. Dengan membaca 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Lalu Samuel, ini seorang hakim ya. Dulu Israel dipimpin oleh hakim-hakim, namanya Samuel. Mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata setelah dilantik,
jadi raja. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Salah satu tanda seorang raja, dia akan menang terhadap musuh-musuhnya. Dan perjanjian itu lewat urapan diberikan Tuhan atas Saul. Lanjut. Jadi Allah pilih Saul karena Allah ingin memakai Saul jadi berkat bagi bangsa Israel. Lihat catatan di bawah. Begitu juga saya sengaja saudara tampilkan ini semuanya. Ya, biasanya cuma garis besarnya. Allah memilih dan menyelamatkan saudara dan saya dari dosa karena Allah ingin memakai kita agar kita menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di sekitar kita. Agar kita jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Untuk itu, saudara perhatikan slide berikutnya. Supaya rencana Allah ini digenapi dalam diri Saul. Saul tidak langsung terjun ke arena peperangan untuk mengalahkan musuh-musuh. Tidak, tetapi ada beberapa pengalaman rohani yang harus dialami oleh Saul dalam hidupnya. Itu sebabnya saya juga rindu saudara di tempat ini mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang mengubah kehidupan kita menjadi baru, menjadi sama sekali baru. Sebab itu poin pertama yang dialami oleh Raja Saul setelah dia dilantik. Dia menjadi ciptaan yang baru. Persis seperti orang Kristen. Ketika dia percaya Yesus, dia lahir baru. Dia jadi ciptaan yang baru. Seperti apa ciptaan yang baru yang dialami oleh Saul? 1 Samuel 10 ayat 2 sampai 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah menjadi manusia lain. Manusia lain di sini bukan manusia jadi-jadian ya saudara ya. Karakteristik Saul sebagai manusia pada umumnya. Apalagi kalau dilihat dari garis keturunannya. Keadaannya ada banyak kekurangan, kelemahan. Tetapi setelah urapan itu ada atas diri Saul. Saul berubah menjadi manusia yang punya karakteristik ilahi. Seharusnya kita semua yang percaya kepada Yesus menjadi manusia seperti ini. Seperti apa sih? Saul alami kepenuhan roh seperti para nabi. Coba kita lihat kelanjutannya. Di ayat yang ke-10, ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Saul, katakanlah pula,
ketemu. Saul juga datang dengan rombongan para nabi. Ketika nabi itu bertemu dengan mereka, semuanya kepenuhan roh. Ternyata dari semua rombongan Saul yang kepenuhan roh itu cuma Saul sendiri. Dan ini sangat mengherankan orang-orang yang ikut menyertai Saul. Coba kita lihat saja catatan. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu, mengenal karakteristik Saul, melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain. Jadi rombongan Saul itu pada ngomong, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis ini? Anak Kis itu, Saul adalah anak seorang bapak yang bernama Kis. Ya, spellnya kayak gitu, K-I-S-H ya. Yang tahu bagaimana karakter Saul dulu dari kecilnya. Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Jadi mereka pada heran, saudara. Saul ini dilantik jadi raja atau jadi nabi? Kan dilantik menjadi raja untuk membawa bangsa Israel menang dalam peperangan, bukan? Tetapi yang terjadi ketika ketemu dengan, kalau sekarang katakanlah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan kepenuhan Roh Kudus, dia juga kepenuhan. Sampai heran, orang ini dilantik jadi nabi atau dilantik jadi raja? Lihat catatan berikut. Perhatikan ini saudara. Saul menjadi pemimpin yang ideal. Menurut kajiannya dari apa? Jabatan Saul ialah raja. Statusnya sebagai raja. Tetapi sifat dan karakter Saul ialah sifat dan karakter nabi. Wow. Kalau semua jemaat Mahanaim kayak begini, keren ya. Status saudara apa? Pengusaha, dokter, ini dan ini. Gak salah. Kalau semuanya jadi pendeta kan saudara, bagaimana gereja ini harus dirawat dan sebagainya, bukan? Dari mana kami akan makan bisa hidup dan makan minum? Tentunya karena korban-korban saudara, persepuluhan saudara, bukan? Jadi inilah yang terjadi dengan diri Saul. Berikutnya kita lihat. Saul berubah menjadi manusia lain. Dalam artian, perhatikan. Sifat dan karakter Saul berbeda dengan lainnya. Antara lain, apa antara lainnya? Kita lihat ke depan nanti. Dia menjadi orang yang begitu rendah hati. Raja. Tapi rendah hati. Itu sudah dimiliki Saul. Wah. Kalau kita semua kayak begini ya luar biasa. Status saudara tetap jadi ibu rumah tangga, kerjanya apa, tapi karakternya kayak pendeta semua. Ini pendeta semua atau gimana? Kok rohani banget semuanya. Aduh, Tuhan akan bersuka cita ya. Sejauh mana sih kerendahan hati Raja Daud ini? Yuk kita lihat ayat 15. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Rupanya ketika Saul dilantik Bapak Ibu, pamannya ini gak disebut namanya, gak bisa turut hadir. Satu waktu ketemu, ponanku Saul, gimana kabar? Nak,
coba ceritainlah bagaimana pengalaman kamu ketika kamu dilantik menjadi raja. Kira-kira Saul kalau ceritakan begini, gini loh paman, aku dilantik, aku dibilang begini, aku akan jadi pemimpin yang ini. Dia takut itu membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya. Itu sebabnya saudara, klik berikutnya. Di ayat yang ke-16, perhatikan jawaban Saul. Ditanya A, dijawabnya Z oleh Saul. Bukan Saul itu ngaco, kata Saul kepada pamannya itu. Terus saja diberitakannya kepada kami bahwa keledai-keledai yang telah ditemukan, bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya, kepada pamannya. Jadi waktu ditanya, coba ceritakan kamu bagaimana ketika kamu dilantik jadi raja. Paman gak datang, jadi paman pengen tahu deh. Saul justru ceritakan, gini loh paman, papa kan kehilangan keledai. Lalu keledai itu ditemukan di Selimurno, kata orang Jawa. Karena dia gak mau membanggakan diri. Waduh, kalau jemaat kayak gini ya, korban berapapun, pelayanan apapun, dia tidak mau membanggakan dirinya, dia rendah hati. Luar biasa tentunya. Kita pindah berikutnya, saudara. Ketika Saul pulang, Saul bertemu pamannya. Oh ini diceritakan, saya sudah ceritakan tadi. Harusnya tadi diikuti ya. Tetapi kita lihat, silakan teruskan aja. Tetapi malahan yang Saul ceritakan adalah tentang keledai milik ayahnya yang hilang itu. Berikut. Yang ketiga kita lihat. Dia menjadi pribadi yang punya penguasaan diri. Saudara lihat tentang pertumbuhan. Tadi gambar pertumbuhan. Salah satu poin adalah penguasaan diri. Sejauh mana penguasaan diri Saul? Silakan. Setelah diurapi sebagai raja, Samuel perhadapkan Saul kepada rakyat Israel. Disambut dengan sukacita, dengan seruan kira-kira. Kalau saya bawa seseorang, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah raja. Raja kita disambut dengan seluruh rakyat. Hidup raja, hidup raja. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Samuel 20 ayat 14. Berikutnya. Tetapi dari semua yang mengeluh-elukan Saul dengan berkata, hidup raja. Ternyata ada sekelompok orang dursila. Orang dursila itu kalau sekarang disetarakan dengan para preman. Gitu. Jadi jangan saudara pikir preman itu cuma ada sekarang. Zaman dulu juga ada. Mereka menghina dan merendahkan Saul. Bagaimana cara mereka merendahkan? Yang lain hidup raja kita. Haleluya, raja, hidup raja. Tapi mereka melecehkan Saul. Caranya? Ayat 27. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang kayak begini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia, menghina Saul, dan tidak membawa persembahan kepadanya. Seharusnya rakyat kan beri upeti kepada rajanya. Tapi si dursila ini, sekelompok orang, mereka sepakat, kita nggak usah bawa upeti kepada raja. Tapi ucapan para orang dursila itu didengar oleh Saul. Tapi Saul terus apa? Simpan di hati. Dia buat catatan di hatinya sebagai diary di hatinya untuk mengingat terus.
Dikatakan, tetapi ia Saul pura-pura tuli, pura-pura enggak dengar. Mungkin kalau ketemu juga dia, kasih tangan. Rendah hati. Luar biasa. Lanjut. Dengan sangat kasar. Oh ini catatannya ya, tadi mestinya ditampilkan ini. Tetapi kita lihat, ya Saul tidak merasa sakit hati. Sebaliknya, Saul pura-pura tidak mendengar. Seolah-olah dia tidak mendengar. Berikut. Punya roh pengampunan. Orang-orang seperti ini diancam akan dibunuh. Karena akhirnya ketahuan si Dursila itu seperti apa. Orang Dursila, para preman itu. Kita lihat saja waktu kita habis. Yuk. Ayat yang pertama dari pasal 10. Salah satu tanda seorang raja diurapi Tuhan adalah ia sanggup menyelamatkan umat Allah dari tangan musuh. Itu yang diucapkan oleh Samuel ketika pelantikan. Dan Saul buktikan ini, saudara. Silakan. Ada seorang nahas yang bernama Nahas. Dia orang Amon. Dia mengancam untuk mencungkil mata kanan orang Israel yang tinggal di Yabes Gilead dan memperbudak mereka, diancam. Saul sebagai raja bertanggung jawab dong. Kalau rakyatnya akan diperlakukan seperti ini. Lanjut. Dalam 1 Samuel ya, satu pasal saudara bisa baca, mengisahkan bagaimana Saul sanggup menyelamatkan dari musuhnya yaitu Nahas, sebagai bukti bahwa Saul sah sebagai raja Israel yang diurapi Tuhan. Karena apa? Dia bisa membela, menyelamatkan rakyatnya. Terus hal baik yang dilakukan oleh Saul telah membangkitkan ingatan rakyat Israel akan ucapan orang Dursila yang telah melecehkan Saul itu. Masa orang gini mau menyelamatkan kami? Mana bisa dia dilecehkan? Mereka dengar, saudara. Tapi Saul pura-pura tuli, dia nggak simpan dalam hati. Namun orang-orang ini dia simpan dalam ingatan dan di hatinya. Lanjut. Mereka datang berusaha mencari orang Dursila. Dengan tujuan apa? Lihat. Ayat 12. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel. Siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Apa mereka katakan? Serahkan orang itu supaya kami membunuhnya. Mana orang itu? Sudah menghina rajaku. Rajaku bisa membuktikan dia bisa mengalahkan Nahas orang Amon itu. Sehingga orang Yabes Gilead bisa dibebaskan kalau tidak dicungkil mata kanan mereka. Lalu apa yang terjadi? Silakan. Dikit lagi. Ini sikap Saul di ayat yang ke-13 dari pasal 11. Tetapi kata Saul, ini benar-benar keren. Siapkan gambar yang tadi, tingkat-tingkat. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh. Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Luar biasa. Kerendahan hati. Tetapi kenapa di ending kehidupan Saul sangat menyedihkan? Dalam satu peperangan,
dia ketakutan melihat musuh. Akhirnya dia pergi ke dukun. Halo, siapa yang masih suka ke dukun? Pergi ke dukun, diendor. Akhirnya saudara setelah ke dukun, dia ambil pedang. Dia bunuh diri. Saya mau tanya, orang bunuh diri masuk surga, masuk neraka? Biar dia orang Kristen kalau dia lakukan itu, pasti alamatnya di neraka yang kekal. Kenapa sefatal itu Saul? Padahal Tuhan sudah angkat dan bawa dia begitu rupa. Bukan saja kedudukan sebagai raja, tapi kerohaniannya. Kenapa? Karena dia gak mau bertumbuh. Gak mau bertumbuh dalam kehidupan rohani. Beda dengan Daud yang selalu mencari Tuhan. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sisa waktu yang kita miliki kira-kira Saul sampai di mana tuh posisinya? Dia sudah sampai ke penguasaan diri. Mana gambarnya? Oh, gambarnya udah di atas. Apa bisa? Hanya tinggal dia ketekunan, kesalehan, kasih. Tapi karena enggak mau bertumbuh, saudara, habis hidupnya. Dan ini dicatat di dalam firman Allah. Sebagai apa? Sebagai peringatan bagi kita. Bahwa pertumbuhan kekristenan itu bukan pilihan mau atau tidak, suka atau tidak, tetapi sebuah keniscayaan yang harus kita alami di dalam kekristenan kita, dalam kehidupan kita. Kalau tidak, saudara, sejarah akan berulang. Kita nggak tahu berapa lama lagi waktu yang Tuhan berikan kepada kita melekat dalam diri kita. Di depan kita ada aion. Dan aion itu bukan semuanya sorga. Akan ada orang-orang yang masuk ke dalam kebinasaan yang mengerikan. Sebab itu, jadilah pengikut Yesus yang benar-benar bertumbuh di dalam Dia. Sampai kita menjadi serupa dengan Dia.